Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Siti Aisyah, Saya Rahmanisa. Saya Debika Sari. Di sini kami akan membahas tentang model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, berikut ini adalah ulasan tentang perbedaan istilah tersebut. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan lebih mengutamakan strategi pembelajaran efektif guna memperluas informasi materi ajar. Yang kedua itu model pembelajaran kooperatif, yaitu sebuah model pembelajaran dengan siswa bekerja dan dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. Yang ketiga itu model pembelajaran berdasarkan masalah. Model ini merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajuan proses berpikir tingkat tinggi. Yang keempat itu model pembelajaran konstekstual, di mana model ini merupakan konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Yang kelima yaitu model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum merupakan ramuan atau rakitan dari berbagai teori atau pandangan psikologi, kognitif, dan programan neurologi yang jauh sebelumnya sudah ada dikaitkan dengan penemuan empiris sehingga terjadi keseimbangan otak kiri dan otak kanan yang pada dasarnya anak itu mempunyai kecerdasan ganda. B. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Variabel utama dalam kegiatan pembelajaran adalah guru dan siswa. Tidak akan terjadi kegiatan pembelajaran apabila kedua variabel itu tidak ada. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan dalam pembelajaran secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersikap klasik. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai seorang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai minat dan kepentingannya. C. Metode pembelajaran. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Adanya metode pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang sehingga siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan, berdampak positif pada hasil belajar kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Metode pembelajaran mempermudah proses kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diukur melalui seberapa banyak cara yang digunakan dalam mengajar. D. Strategi pembelajaran. Strategi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi pembelajaran dibagi menjadi
yaitu yang pertama ada strategi utama dan strategi pendukung. Strategi utama dipakai secara langsung dalam mencerna materi pembelajaran, sedangkan strategi pendukung dipakai untuk mengembangkan sikap belajar yang membantu pembelajar dan mengatasi masalah seperti gangguan, kelelahan, dan frustasi. Yang kedua ada strategi kognitif dan metakognitif. Strategi kognitif dipakai untuk mengelola materi pembelajaran agar dapat diingat untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan strategi metakognitif adalah langkah yang dipakai untuk mempertimbangkan proses kognitif seperti monitoring diri sendiri dan penguatan diri sendiri. Yang ketiga ada strategi sintaksis dan semantik. Strategi sintaksis adalah kata fungsi, awalan, akhiran, dan pengelolaan kata. Sedangkan strategi semantik adalah berhubungan dengan objek nyata, situasi, dan kejadian. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan cara, tahapan, atau pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.